Bahkan disebutkan dalam Quran dalam surah Al-Maidah ayat 72 atau 73, laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah satu di antara tiga, tiga di antara satu. Bahkan juga di dalam Quran disebutkan hampir-hampir langit itu pecah, bumi runtuh dan sebagainya, gunung-gunung bergetar, atau kalimat semisal itu, gara-gara ada orang mengatakan Allah punya anak. Hayya 'alas salat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah jamaah Masjid Nurul Yakin Pasar Panjang yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala di malam Jumat terakhir di bulan Desember ini, kita bisa berjumpa kembali di kajian kita, dan semoga waktu yang kita gunakan untuk kajian ini menjadi waktu yang barokah dan memberikan kebaikan bagi kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita ikuti jalannya, Nabi yang kita harapkan syafaatnya, dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnahnya dan dimatikan dalam kondisi sesuai dengan agama yang Allah ridhai, yaitu Islam. Dalam kajian kita di malam Jumat ini, kita akan membahas tentang salah satu sosok yang Allah sebutkan dalam Quran, sosok yang menjadi panutan bagi banyak sekali manusia, tetapi jikalau kita salah mengenalnya maka salah juga sikap kita kepadanya. Itu tentang mengenal Nabi Isa alaihi salam. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti tentang Nabi Isa, patut kita fahami bahwasannya ketika kita membaca suratul Fatihah dalam salat kita maupun di luar salat, kita membaca ayat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang engkau murkai. Waladdallin, dan juga bukan jalannya orang yang sesat. Maka di dalam ayat ini kita pun belajar tentang sejarah. Belajar dari sejarah. Bagaimana kita bisa tahu jalannya orang-orang yang diberi nikmat kalau kita tidak membaca orang-orang itu. Makanya wajar jikalau dalam Quran Allah ceritakan kisah-kisah para nabi, kisah-kisah orang soleh, agar kita bisa meniti jalan mereka dan kita mendapatkan nikmat sebagai nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka. Pun juga Allah ceritakan kisah tentang Fir'aun, tentang Haman, tentang Qarun, tentang Namrud, dan orang-orang yang Allah murkai, agar kita bisa mengambil pelajaran dan tidak terjerumus ke dalam jurang yang mereka terjerumus ke dalamnya. Maka dalam ayat ini kita patut bertanya, ketika bicara siratal ladzina an'amta alaihim, orang-orang yang mendapatkan nikmat, siapakah mereka itu? Maka dalam ayat yang lain Allah firmankan, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Maka jelas di sini Allah mengatakan, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya Muhammad, maka mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Yaitu siapakah mereka? Yaitu para nabi, para siddiqin, orang-orang yang membenarkan nabi, wasyuhada, dan para
orang yang mati syahid, wassalihin, dan juga orang-orang yang soleh. Maka kita berharap dalam doa kita diberikan jalan yang lurus sebagaimana jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin. Dan bukan jalan mereka yang dimurkai, juga bukan jalan mereka yang sesat. Maka kita bertanya, siapakah mereka yang dimurkai dan siapakah mereka yang sesat itu? Dalam tafsir Ibnu Katsir dikutipkan salah satu hadis yang menunjukkan makna jelas tentang siapa yang maghdub alaihim. Innal maghdubu alaihim al-yahud, sesungguhnya orang-orang yang Allah murka kepada mereka adalah orang-orang Yahudi. Wa innad dallin, dan sesungguhnya orang-orang yang disebut sesat adalah an-nasara, adalah orang-orang Nasrani. Kenapa mereka dimurkai? Karena mereka menolak nabinya, membunuhi nabinya, dan begitu banyak nabi yang dibunuhi oleh orang-orang Yahudi. Dan kenapa orang-orang Nasara disebut sesat? Karena kalau kita membaca bagaimana mereka menuhankan Isa setelah Konsili Nisea 325. Kalau kita membaca sejarah, hari ini kita hidup di tahun 2025. Maka mundur ke tahun 325, Kaisar Konstantin membuat konsensus internasional disebut sebagai Konsili Nisea. Di situ dikumpulkan seluruh petinggi-petinggi orang-orang Nasrani. Maka kemudian mereka menyepakati Yesus ini sebagai apa? Dan di situ mereka sepakat, voting terbanyak menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Di sini kalau ada orang kita voting, Pak, kita jadikan Tuhan. Maka bagaimana mereka menuhankan manusia semudah itu? Maka kalau kita salah dalam mengenal Nabi Isa, salah-salah kita juga akan menuhankan Nabi Isa. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Allah ceritakan kisah Nabi, orang-orang soleh dan orang zalim di dalam Quran agar kita mengambil hikmah dan ibrah dari mereka. Tentang Isa bin Maryam, termasuk daripada keluarga Imran. Dalam Quran ada surah Ali Imran. Ali Imran pakai hamzah. Ali Imran. Keluarga Imran. Jadi kalau kita membaca tentang sejarah, maka kita akan menemukan bahwa di masa itu orang-orang Yahudi terpecah. Ada yang taat, dan ada yang tidak. Maka yang taat, yang dekat kepada Allah itu adalah salah satunya adalah daripada keluarga Imran. Imran ini nasabnya sampai kepada Nabi Daud. Imran bin Mathan bin Al-Azhar bin Al-Yud sampai bin Sulaiman bin Daud. Jadi keturunan daripada Nabi Daud. Dia pun dimuliakan dan termasuk kalangan orang-orang yang salih pada waktu itu. Di Quran dijelaskan bagaimana Imran dengan istrinya meminta kepada Allah untuk diberikan anak laki-laki, tapi kemudian Allah memberikan kepada mereka justru anak perempuan. Yang kemudian Allah sendiri yang memberikan namanya adalah Maryam. Tapi karena sudah dinazarkan untuk diwakafkan kepada Allah, maka anak itu dididik dalam mihrab, dikafil oleh Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria itu omnya Maryam. Maryam punya bapak Imran. Imran punya istri. Nah, istrinya Imran ini masih saudara dengan istrinya Nabi Zakaria. Maka kemudian yang mengkafil atau yang setelah Imran wafat, maka yang menjadi pengkafil Maryam adalah Nabi Zakaria. Di Quran disebutkan bahwasannya ada kisah menarik ketika Nabi Zakaria ingin membawakan makanan kepada Maryam, maka tiba-tiba sudah ada makanan di sana. Maka ketika ditanya, "Ini dari mana wahai Maryam?" Dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah memberikan makanan kepada Maryam dengan caranya. Dan yang lebih aneh adalah makanan di musim dingin ada di musim panas, dan begitu juga sebaliknya. Bagaimana ketaatan, ketakwaan seorang Maryam yang luar biasa. Kemudian perlu kita ketahui bahwasannya di dalam sejarah kita akan menemukan bahwa ketika nanti Nabi Isa lahir, itu ada 4 golongan dalam memandang Isa alaihissalam. Yang pertama adalah golongan yang menganggap Isa adalah anak zina.
Karena Maryam tiba-tiba hamil, tidak ada padahal tidak ada laki-laki yang terkenal bersama dengannya, tiba-tiba hamil. Kalau adalah sekarang Bapak, ada wanita yang tiba-tiba hamil, apa yang kita tuduhkan kepadanya? Itu hal yang pasti ya terjadi sama sebagaimana kita menuduh orang yang tiba-tiba hamil, maka orang di zaman itu sebagian menuduh Maryam telah berzina. Tapi bedanya Maryam adalah wanita suci yang tidak pernah tersentuh oleh laki-laki. Lalu nanti kemudian Allah menceritakan lengkap dalam Quran untuk membantah orang-orang itu. Yang kedua, ada yang menganggap Isa sebagai anaknya Allah. Nah, juga Quran juga menyebutkan bagaimana bantahan-bantahannya. Kemudian yang ketiga, ada orang-orang yang menganggap Isa itu adalah Allah itu sendiri. Kemudian yang keempat, ada orang yang lurus dan dia meyakini Isa adalah hamba dan juga Rasulnya. Maka singkatnya kalau kita membaca dalam Quran, kisah tentang kelahiran Nabi Isa dikisahkan Allah dalam surah Maryam ayat 16 sampai dengan 34. Di situ Allah kisahkan panjang lebar yang saya kira waktu maghrib terlalu sempit untuk menceritakan sepenuhnya. Tapi Allah mengatakan kepada nabinya, berfirman kepada nabinya, "Wazkur fil kitabi Maryam." Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Qur'an. Idzan tabazat min ahliha makanan syarqiyyah. Ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Ini kisahnya singkatnya begini. Maryam yang waktu itu sedang di dalam Baitul Maqdis beribadah, tiba-tiba ingin untuk melakukan hajatnya atau buang hajat di bagian timur Baitul Maqdis. Maka ketika dia sedang dalam kondisi menutup tirainya, kemudian selesai dengan kondisinya, dia buka tirainya, dia menemukan di depannya ada laki-laki yang gagah, ganteng. Maka Maryam pun berlindung kepada Allah dari orang itu dan mengatakan, menjauhlah jika engkau orang yang bertakwa. Maka orang yang diutus itu sebetulnya adalah malaikat Jibril yang memberikan kabar kepada Maryam untuk memberikan kabar bahwasannya Allah meniupkan kalimatnya, ruhnya kepada Maryam, kemudian Maryam hamil dari situ. Maka Maryam pun membantah, bertanya kepada Jibril, bagaimana aku bisa hamil sementara aku tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Maka bagi Allah itu mudah, sebagaimana Allah menciptakan Adam tanpa bapak dan tanpa ibu. Maka kemudian Allah meniupkan ruhnya kepada Maryam sehingga Maryam pun hamil. Dalam Qisasul Anbiya atau Bidayah wa Nihayah, kisah ini dalam kisah-kisah para nabi atau Qisasul Anbiya itu dikisahkan tentang Nabi Isa dari halaman 796 sampai 906 kalau nggak salah. Sekitar 100 halaman. Tapi itu dikisahkan bagaimana kisahnya Nabi Isa dan juga kisah tentang kelahirannya. Maka kemudian Maryam pun hamil. Bagaimana wanita yang tiba-tiba hamil padahal terkenal suci kemudian hamil. Maka ketika hamil itu orang-orang pun menuduhnya macam-macam. Dan tuduhan zina itu tuduhan yang sangat berat. Tuduhan yang sangat berat. Bahkan sekelas Maryam yang dekat kepada Allah pun itu merasakan beratnya tuduhan zina itu. Maka singkat cerita kemudian ketika kehamilan sudah besar, Maryam pergi untuk mengasingkan diri hingga kemudian waktu kelahiran itu datang. Dan ketika kelahiran itu datang, Maryam sedang di kebun kurma. Dan Allah menceritakan bagaimana kisahnya ketika dia sedang kondisi sakit berat sekali perutnya itu 9 bulan. Makanya bapak-bapak kalau punya istri yang sedang hamil ditemani, itu kondisi sangat berat. Coba bagaimana wahnan ala wahnin. Bagaimana kalau kita mencoba mengalungkan dua kelapa ya, kita bawa 9 bulan itu beratnya begitu, pegel luar biasa. Ibu-ibu pasti merasakan. Makanya kenapa pahalanya luar biasa.
orang yang hamil, orang yang sampai dia melahirkan, menyusui, maka pahalanya sebagaimana pahala jihad. Luar biasa. Karena memang beratnya luar biasa. Maka berkah untuk para ibu-ibu yang punya rahim. Maka dalam kondisi begitu sendirian, melahirkan pun sendirian. Maryam di dalam Quran disebutkan, ya Allah, andaikan aku tidak pernah lahir, aku tidak pernah dikenal. Saking sulitnya pada waktu itu. Andaikan aku mati sebelum ini dan aku tidak pernah dikenal sebelum ini. Sampai begitu. Tapi Allah kemudian menghibur Maryam, jangan bersedih wahai Maryam, maka goyangkan pokok kurma itu, minumlah dan makanlah. Minumlah air dari sungai yang mengalir dan makanlah dari rotoban janinya, dari kurma yang masak tapi masih muda. Jadi kalau kurma muda, rutop, kalau kurma sudah tua namanya tamrun. Nah, kurma muda itu ternyata lembut. Nah, dicoba nanti Pak. Disebutkan dalam Quran rutop, bukan tamar. Tamar dalam hadis. Nah, dicoba. Dan ternyata enak. Dan itu kemudian diberikan arahan oleh Allah Subhanahu wa taala agar Maryam kembali kepada kaumnya dengan nazar berpuasa. Dan puasanya Maryam bukan hanya tidak makan, tidak minum, tapi juga tidak berbicara. Maka ketika Maryam pulang ke kampungnya kemudian membawa bayi, maka orang-orang kembali memarahi Maryam, menghina Maryam dengan hinaan yang berat, tapi Maryam sudah diberikan arahan untuk tidak berbicara dan dia nazar untuk berpuasa. Maka ketika orang-orang bertanya, anak siapa itu wahai Maryam? Maka kemudian Maryam memberikan isyarat. Maka orang-orang itu berkata, bagaimana aku berkata kepada anak yang sedang dalam buayan? Maka kemudian Isa pun berbicara dengan izin Allah. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya, dan seterusnya. Itu ayat itu sempat viral kemarin. Ada orang-orang di Shinkiti atau di wilayah Afrika yang sedang ngaji Quran dan ngajinya itu. Itu kisah bagaimana Isa yang dalam buayan berkata, qala inni abdullah, aku ini hambanya Allah. Wa ja'alani nabiyya, dan aku dijadikan sebagai seorang nabi. Maka membungkam semua orang-orang yang menuduh Maryam, dan akhirnya orang-orang tahu jikalau Maryam wanita suci yang tidak berzina. Namun orang-orang pada waktu itu ketika melihat bagaimana Isa tumbuh, maka nanti akan ada masa di mana Nabi Isa pergi ke Mesir, pindah ke Mesir agar keselamatan dirinya terjaga, karena melihat mukjizatnya Isa ini berbahaya. Orang-orang Yahudi yang tidak suka dikhawatirkan akan membunuhnya. Akhirnya dia pindah ke Mesir, nanti 13 tahun kemudian balik lagi ke Baitul Maqdis. Ini tentang kelahiran Isa bin Maryam. Dan yang perlu diketahui bahwasannya ini ada ungkapan begini, Isa dan Yesus itu beda orang. Itu kalimat yang biasanya disampaikan. Padahal Allah menurunkan ayat-ayat ini justru untuk meluruskan kisah tentang Nabi Isa atau Yesus yang mereka anggap sebagai Yesus. Karena ini beda tempat, beda panggilan. Makanya kita harus memahami Isa, Yesus, Yesua ini adalah orang yang sama. Hanya saja beda tempat, beda penyebutan. Yesua itu bagi orang yang menggunakan bahasa Ibrani atau Aramaik. Menjadi Iseus di Yunani. Kemudian menjadi Yesus oleh orang-orang yang berbahasa Latin. Menjadi Jesus di Inggris. Kita akan menemukan striker Arsenal ya, Gabriel Jesus. Gabriel itu Jibril, Jesus itu Yesus. Ya, strikernya Arsenal berarti malaikat sekaligus Tuhannya. Nah, gitu ya. Kemudian Yesua untuk orang-orang Suriah dan menjadi Yiso di barat dan Iso di timur. Kemudian menjadi Isa di orang-orang Arab. Jadi itulah yang terjadi terkait dengan bahasa. Sama seperti di kita Musa, orang sana menyebutnya Moses. Di kita menyebut Daud, di sana disebut
David. Di kita menyebutnya Ibrahim, di sana menyebutnya Abraham. Di kita menyebutnya Yusha bin Nun, muridnya Musa, di sana menyebutnya Joshua. Nah, jadi ini hanya masalah beda tempat, beda penyebutan. Kok mungkin kalau ada orang namanya Lukman di sini, di Jepang manggilnya bukan Lukman, karena orang Jepang nggak bisa ngomong Lukman, manggilnya Lukuman. Nah, gitu ya. Jadi beda tempat, beda penyebutan. Itu yang kemudian perlu kita fahami. Jadi Allah menurunkan kisah Nabi Isa untuk meluruskan fitnah kepada Nabi Isa, agar Nabi Isa tidak disembah, karena dia adalah seorang hamba Allah dan juga seorang Rasul. Terkait mukjizat Nabi Isa, ini juga Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 110. Di situ nanti mukjizatnya banyak ya. Kita akan menemukan bahwasanya Nabi Isa ketika kecil itu main tanah liat dengan teman-temannya, kemudian dia tiup-tiup gitu, dengan izin Allah jadi burung terbang. Ini disebutkan dalam kisah Nabi Isa, dan juga dalam Quran juga disebutkan begitu. Dan kemudian ketika Nabi Isa itu hidup di zaman ketika para tabib itu dimuliakan luar biasa. Jadi Allah memberikan mukjizat kepada nabinya sesuai dengan kondisi di zamannya. Nabi Musa pada waktu itu kaumnya sering takjub dengan para penyihir. Madrasah sihir itu banyak. Maka Nabi Musa diberikan mukjizat untuk mengalahkan para penyihir. Allah jadikan tongkatnya Nabi Musa memakan tongkatnya para penyihir. Di masa Nabi Isa yang paling beken, yang paling keren itu menjadi seorang tabib. Maka Nabi Musa Allah berikan mukjizat bisa mengobati orang-orang yang tidak bisa diobati oleh tabib pada waktu itu. Orang kena penyakit kusta diusap oleh Nabi Isa dengan izin Allah sembuh. Orang kena penyakit buta diusap oleh Nabi Isa dengan izin Allah sembuh. Bahkan sampai sekarang pengobatan mana yang bisa menghidupkan orang mati? Tidak ada. Tapi Allah mengizinkan itu terjadi pada Nabi Isa. Ketika ada orang terbunuh, kemudian orang bingung siapa yang membunuh, maka dipanggillah Nabi Isa untuk menghidupkan orang ini. Maka atas izin Allah hidup kembali untuk menjelaskan yang bunuh saya si fulan, nah, gitu, dan seterusnya. Dan juga Nabi Isa juga membangkitkan manusia dalam kubur. Dikisahkan yang dibangkitkan adalah Sam bin Nuh, anaknya Nuh, untuk menceritakan bagaimana kisah pada waktu terjadinya air bah dan seterusnya. Nah, itu mukjizat-mukjizat yang terjadi pada Nabi Isa. Namun karena mukjizat yang begitu luar biasa, pengikut Nabi Isa begitu bertambah banyak, akhirnya ada orang-orang yang hasad kepada Nabi Isa, kemudian melaporkannya kepada pemimpin Romawi pada waktu itu. Dihasad, ada orang yang datang di sana punya pengikut banyak, nanti khawatirnya orang ini akan mengambil kekuasaanmu. Maka kemudian tentara Romawi itu, pemimpin Romawi itu mengirimkan pasukan untuk menangkap dan membunuh Nabi Isa. Maka kemudian kisahnya Nabi Isa dengan Hawariyun itu murid setianya Nabi Isa, 12 jumlahnya, itu bersembunyi di suatu tempat yang kemudian Allah kehendaki untuk salah satu di antara mereka dikabarkan berkhianat, atau ini dikenal biasanya namanya Judas Iskariot. Nah, itu murid Nabi Isa yang berkhianat, kabarnya begitu. Kemudian karena posisinya sudah ketahuan dan pasti tertangkap, tidak bisa lagi keluar, maka ada dua versi. Versi pertama adalah versi ketika Judas Iskariot itulah yang wajahnya diserupakan oleh wajah Nabi Isa, sehingga dialah yang disalib, dialah yang dibunuh. Atau yang kedua, ini dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan, Nabi Isa mengatakan kepada murid-muridnya yang 12 itu, beliau mengatakan, siapa yang ingin bersamaku di surga sedekat ini, sedekat 2 jari ini, maka dia akan diserupakan denganku. Maka tidak ada yang berani angkat tangan karena tahu konsekuensinya akan disalib dan dibunuh. Maka yang paling kecil di antara mereka angkat tangan, saya. Emang anak muda itu luar biasa, semangatnya luar biasa. Padahal yang lain udah mikir nanti gimana saya, tapi anak muda punya semangat yang luar biasa, langsung dia saya. Tapi Nabi Isa melihat yang
angkat tangan adalah yang paling muda, jangan kamu, diulang lagi. Siapa yang ingin dekat bersamaku di surga, sedekat ini. Maka kemudian nggak ada lagi angkat tangan kecuali yang muda tadi itu. Saya aja. Sampai 3 kali bilang, kalau begitu kamu orangnya. Maka kemudian Allah mengizinkan Nabi Isa untuk mengusap wajah muridnya yang paling kecil itu, kemudian jadilah wajahnya seperti mirip Nabi Isa, dan Nabi Isa Allah angkat ke langit dengan kekuasaannya. Kemudian orang-orang Romawi menangkap orang yang sudah diserupakan oleh Nabi Isa itu, wajahnya. Maka saat itulah orang-orang Yahudi dan orang-orang Romawi mereka menyalibnya dan juga membunuhnya. Jadi dalam keyakinan kaum muslimin kita harus yakin betul bahwasannya yang disalib itu bukanlah Nabi Isa. Karena Allah sendiri yang mengatakan wa ma qataluhu wa ma sallabuhu walakin syubbiha lahum. Allah sendiri yang mengatakan tidaklah dia itu dibunuh dan tidaklah dia itu disalib, melainkan orang yang diserupakan wajahnya. Maka kalau kita sesekali kok yakin yang disalib itu adalah Nabi Isa, gugur keimanan kita. Karena dalam Quran surah An-Nisa ayat 157 Allah menegaskan bahwasannya yang disalib, yang dibunuh itu bukanlah Nabi Isa, tapi orang yang diserupakan dengan Nabi Isa wajahnya. Nah, ini juga bantahan kepada mereka yang meyakini bahwa Isa telah terbunuh. Maka kita sebagai kaum muslimin harus meyakini bahwasannya, ini juga disampaikan oleh Allah dan disampaikan oleh Rasulnya, di akhir zaman Nabi Isa dengan kaum muslimin itu punya keterikatan yang sangat erat. Nabi Isa kita yakini akan turun di akhir zaman, tugasnya adalah mematahkan salib, membunuh babi, menarik dan menghapus jizyah, melawan Dajjal dan menjalankan syariat Islam bersama dengan Imam Mahdi. Rasulullah mengatakan wallazi nafsi biyadihi, yang artinya dan demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya, genggaman Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersumpah dengan nama Allah, sebentar lagi Isa bin Maryam akan turun di tengah-tengah kalian sebagai hakim yang adil. Beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus jizyah atau upeti, harta semakin banyak dan semakin berkah sampai seseorang tak ada yang menerima harta itu lagi sebagai sedekah, dan sujud seseorang lebih disukai daripada dunia dan seisinya. Ini kisahnya kalau dalam Qisasul Anbiya atau Bidayah wa Nihayah yang saya pelajari, yang saya baca, yang saya dengarkan kajiannya dari guru-guru kami. Jadi Nabi Isa nanti ketika kemudian di zaman telah beralih, kaum muslimin punya khalifah kembali, kemudian salah satu khalifahnya adalah Imam Mahdi. Kemudian Imam Mahdi itu memimpin kaum muslimin dan Dajjal pun hadir pada waktu itu. Dan ketika Dajjal hadir, Imam Mahdi hadir, mereka berperang. Dan apa yang terjadi? Apakah yang menang adalah Imam Mahdi? Tidak. Karena Rasulullah mengatakan tidak ada yang bisa membunuh Dajjal kecuali seorang Nabi. Maka peperangan terjadi di antara Dajjal dan Imam Mahdi sampai pasukan Imam Mahdi itu kemudian terpojok di Bukit Turusina. Mereka terpojok di sana, bersembunyi di sana karena serangan yang begitu dahsyat sehingga mereka terpojok di situ. Sampai mereka kelaparan, kemudian mereka mengatakan kepada Imam Mahdi, "Wahai Imam, kita di sini mati kelaparan, kalau kita berperang kita mati syahid. Maka mendingan kita mati syahid aja dah." Kalau bahasa kita begitu. Maka besok kita berperang sampai titik darah penghabisan. Maka malamnya Allah tidurkan mereka dengan tenang. Besok pagi mau sholat subuh, dan mereka habis subuh itu siap untuk berjihad fisabilillah melawan Dajjal dan pasukannya. Pasukan Dajjal itu 70.000 orang Yahudi dari Asfahan. Kemudian ketika, dan fitnah Dajjal ini berat banget. Nah, kemudian ketika mereka hendak sholat subuh, tiba-tiba langit menjadi gelap, kemudian terang, dan turun dari langit Nabi Isa diapit oleh 2 malaikat dengan rambutnya yang masih basah. Maka saat itulah kaum muslimin bergembira dan Nabi Isa bertemu dengan Imam Mahdi dan mereka akan sholat subuh. Maka Nabi Isa dipersilahkan untuk sholat
menjadi imam, namun kemudian Nabi Isa mengatakan pemimpin dari kalian. Ya, akhirnya Imam Mahdi yang jadi imam dan Nabi Isa sholat di belakang Imam Mahdi. Artinya Nabi Isa akan menjalankan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kemudian selesai sholat dan hendak berjihad fisabilillah melawan Dajjal, Nabi Isa mengatakan kepada kaum muslimin pada waktu itu, kalian mau yang mana? Aku berdoa kepada Allah yang pertama, Allah mengirimkan pasukan yang kalian tidak bisa melihatnya dan kita menang tanpa berperang. Atau yang kedua, Allah mengirimkan azabnya kepada mereka sehingga kita menang tanpa berperang. Atau aku berdoa kepada Allah, kita berperang dan Allah menjadikan mereka tidak mampu mengangkat senjata mereka. Maka kaum muslimin memilih yang ketiga dan mereka berperang dan pasukannya Dajjal tidak bisa mengangkat senjatanya. Akhirnya mudah untuk dikalahkan sampai kemudian Dajjal melihat di sana ada Nabi Isa, Dajjalnya lari tunggang langgang sampai kemudian ke sebuah tempat namanya Babulut. Di sanalah Dajjal kemudian dipenggal oleh Nabi Isa dan kepalanya dilemparkan ke arah orang-orang Yahudi dan mereka tahu Tuhan mereka telah kalah. Karena mereka kalau mau jadi pengikutnya Dajjal harus mengakui Dajjal sebagai Tuhan. Nah, tangan kiri dan kanannya menjadi fitnah yang sangat besar. Yang mau tunduk pada Dajjal maka negerinya makmur sentosa, yang tidak mau tunduk pada Dajjal negerinya susah luar biasa. Bayangkan, itu kondisi pada waktu itu. Berat sekali fitnahnya. Tapi ketika kepala Dajjal dilemparkan kepada orang-orang Yahudi pun lari tunggang langgang berlarian. Mereka nyumput di belakang batu ngomong tiba-tiba, di belakang saya ada Yahudi. Ngumpet di belakang temboknya ngomong, di belakang saya ada Yahudi. Akhirnya disebutkan dalam hadis ada salah satu pohon yang tidak mengatakan, namanya pohon Gorkot. Yang pohon itu ketika ada Yahudi sembunyi di dalamnya atau di belakangnya, dia tidak mengatakan kalau di dalamnya ada Yahudi. Dan kalau zaman sekarang atau zaman dulu ketika kemudian Islam ditawarkan, itu masih kemudian mau masuk Islam atau tidak, kalau tidak enggak apa-apa, yang penting bayar jizyah. Maka di zaman itu syariat sudah berubah. Pilihannya cuma dua, masuk Islam atau mati kan gitu. Karena udah hak dan batil luar biasa. Maka kemudian Allah menyebutkan dalam Quran, wa min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya, yaitu kepada Isa sebelum kematiannya. Ini ayat An-Nisa ayat 159 yang menegaskan bagaimana pada waktu itu ahli kitab yang selama ini menuhankan Isa alaihissalam akhirnya kembali menuhankan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menuhankan Isa bin Maryam. Ini yang terjadi. Dan kita sebagai seorang muslim alhamdulillah sudah diarahkan oleh Quran, sudah diarahkan oleh para ulama kita untuk tidak mengimani Nabi Isa sebagai Tuhan, tapi mengimaninya sebagai hamba dan utusan Tuhannya. Di mana hari ini kalau tanggal 25 kan diyakini sebagai hari lahirnya Nabi Isa. Padahal kalau kita tadi lihat bagaimana Nabi Isa itu lahir dikala kurma-kurma sedang matang, tandanya Nabi Isa lahir di saat musim panas, bukan musim dingin. Kan gitu. Kalau tanggal 25 Desember kan musim dingin, ada salju, makanya kan ada Santa Claus, ada yang sebagainya. Karena ditetapkan di tanggal 25. Sementara kaum muslimin kita meyakini Nabi Isa bukan lahir di tanggal itu, tapi di musim panas. Tapi Allah tidak menyebutkan tanggalnya karena Allah tidak penting masalah tanggal, yang penting adalah Allah menegaskan kalian ambil ibrah dari kisah yang lebih penting daripada mengingat tanggal. Begitu. Maka sampai sini pembahasan kita tentang Nabi Isa dan juga bagaimana kita harus meyakininya. Maka terkait dengan kondisi saat ini, maka kita hidup dalam kondisi yang agak sulit ya. Ketika kita berpegang pada pemahaman para ulama, pemahaman Quran, kita akan bertemu dengan orang-orang yang kemudian punya pemahaman liberal atau yang sedikit melenceng. Maka sedikit-sedikit jadi jauh kan gitu. Karena hari ini kita akan menemukan orang-orang yang sembunyi di dalam kata
pluralisme. Jadi perlu difahami, kalau pluralitas atau kemajemukan itu hal yang fitrah terjadi. Gak mungkin orang itu satu, bangsanya cuma satu. Bahkan Allah menyebutkan dalam Quran, Allah menjadikan manusia itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Lita'arofu, untuk supaya kalian saling mengenal. Tapi kalau pluralisme, bukan pluralitas. Kalau pluralitas itu kemajemukan, hal yang fitrah. Tapi kalau pluralisme itu sudah jadi faham. Faham yang sekarang itu seolah-olah menganggap semua agama itu sama. Kalau sama, Pak, itu akan repot. Dan orang yang mengatakan sama begitu akan saya tantang. Kalau mengatakan agama sama, Tuhannya beda, cuman nyebutnya aja yang Tuhannya sama tapi nyebutnya aja yang beda-beda. Maka berani nggak dia kalau Jumat itu Jumatan, kalau Sabtu ibadah ke sinagog, ikut Yahudi, kan Tuhannya sama kan? Kalau Minggu kemana? Ke gereja, ikut Nasrani. Nah, kalau Senin sama Selasa ke pura sama ke wihara. Dia sendiri yang mengatakan begitu pasti nggak mau, karena fitrahnya pasti menolak. Lah bagaimana bisa sama kita mengatakan la ilaha illallah, sementara mereka mengatakan Tuhan itu tiga. Bahkan disebutkan dalam Quran dalam surah Al-Maidah ayat 72 atau 73, laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah satu di antara tiga, tiga di antara satu. Bahkan juga di dalam Quran disebutkan hampir-hampir langit itu pecah, bumi runtuh dan sebagainya, gunung-gunung bergetar, atau kalimat semisal itu, gara-gara ada orang mengatakan Allah punya anak. Makanya kalau kita setiap akhir tahun kok rasa-rasanya musibah itu banyak, bisa jadi karena tradisi kesyirikan yang paling besar mengatakan Allah punya anak itu ada di akhir tahun. Setiap akhir tahun. Tsunami Aceh di akhir tahun dan juga awal tahun. Antara itu. Maka guru kami salah satunya menjelaskan begitu, bisa jadi Allah murka karena ada yang menganggap Allah punya anak. Bapak di sini padahal nggak punya anak gitu ya. Ini anakmu nih. Kita aja marah gitu. Orang nggak jelas tiba-tiba dinasabkan kepada kita, marah kita. Apalagi ini Allah yang diberikan nasab. Padahal qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Maka semoga kita senantiasa meneguhkan akidah kita dalam akidah yang lurus dan akidah yang sesuai dengan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Akidah yang dipegang oleh para nabi, akidah yang dipegang oleh para siddiqin, akidah yang dipegang oleh para syuhada dan juga sholihin, yaitu tauhid, mengesahkan Allah dalam peribadahan. Dalam masalah pluralisme kita menolak. Tapi dalam pluralitas kita memahami itu fitrah, maka cara kita menghormati mereka yang beribadah dengan keyakinan mereka adalah lakum dinukum waliyadin. Selesai. Jadi jangan bicara toleransi dalam Islam, karena kita benar-benar sudah diajarkan oleh para ulama kita cara bertoleransi dengan baik. Yaitu bagimu agamamu, bagiku agamaku. Yang penting kita sudah tidak mengganggu mereka beribadah, itu toleransi yang betul. Enggak harus kemudian ikut-ikutan beribadah kepada mereka. Karena yang lebih parah daripada pluralisme adalah relativisme. Nanti jadi kita punya paham relativisme. Apa itu relativisme? Menganggap kebenaran itu relatif. Dia benar, aku benar. Jadi yang benar siapa? Dua-duanya benar. Lah kok bisa? Kita mengatakan Allah itu satu, dia mengatakan Allah itu tiga. Mana yang benar? Semua benar? Enggak mungkin. Enggak mungkin benar begitu. Yang benar pasti cuman satu. Ada kebenaran yang sifatnya hakiki. Maka sah-sah saja kita mengatakan agama kita benar, agama yang lain salah. Orang Nasrani pun begitu juga. Mereka boleh saja mengatakan agama mereka benar dan agama kita salah, sah. Yang penting apa? Kita saling menghormati secara manusia, secara ibadah, enggak saling mengganggu, kan begitu. Kalau sampai kemudian kita dipaksa ikut-ikutan, kan jadi masalah. Kita mencampur adukkan antara agama satu dengan agama yang lain, jatuh lagi ke dalam fitnah yang lebih besar, yaitu sinkretisme agama. Itu lebih mengerikan. Awalnya pluralisme, naik jadi relativisme, naik lagi jadi sinkretisme
agama. Itu na'udzubillah. Maka kita tanamkan akidah yang lurus kepada anak-anak kita. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk terus berpegang kepada kebenaran sampai Allah mematikan kita dalam kondisi iman. Wallahu a'lam bishawab. Berapa menit lagi? Ada sesi tanya jawab? Atau cukup? 19? Wah, masih ada ya? Nah, monggo. Jikalau ada yang ingin ditanyakan, boleh. Kalau tidak ada ya, saya rasa cukup panjang tadi pembahasan kita. Nggih, monggo, Pak. Cuman kalau ada orang Nasrani setelah hari Lebaran, orang Islam lewat, dia menyatakan selamat hari raya, itu bagaimana jawab? Baik. Ya, pertanyaan bagus. Kadang-kadang ketika kita bermuamalah di masyarakat, itu kan ketika kita hari raya, mereka datang kepada kita. Tapi ketika mereka hari raya, kita diharap-harapkan datang. Atau beberapa orang justru memang memaklumi juga kalau kita enggak datang. Tapi ada sebagian yang kemudian mengharapkan kita datang di hari raya mereka. Maka kita tegaskan bahwasannya lakum dinukum waliyadin. Maka kita sampaikan, kalau saya datang ke tempat kamu untuk bersilaturahmi di hari-hari biasa, enggak masalah. Tapi ketika kamu sedang berhari raya, terus saya datang, itu masalah bagi saya. Seolah-olah nanti saya membenarkan apa yang kamu yakini. Apalagi kita mengucapkan selamat Natal atau selamat atas kelahiran Tuhan Anda. Ini dulu fatwa MUI tahun 1970-an. Pernah ada. MUI pernah mengeluarkan fatwa tentang kaum muslimin itu tidak ikut hari raya orang-orang Nasrani. Karena waktu itu ada ajakan untuk merayakan Natal bersama pada waktu itu. Itu kalau nggak salah ketua MUI-nya masih Buya Hamka kalau nggak salah. Nah, itu beliau menegaskan begitu. Jadi kita sampaikan saja, kalau hari-hari biasa saya nggak apa-apa datang. Tapi kalau hari yang ini saya tidak datang karena saya punya keyakinan beda. Yang penting saya nggak ganggu Anda. Silakan saja. Artinya kita dalam masalah tetangga itu biasa aja. Nanti pas hari udah normal kita datang bawa dia, nggak masalah. Nggak masalah. Tapi kalau pas hari rayanya, kalau di negeri kita, di mana negeri kita bukan negeri yang muslimnya itu dalam kondisi bahaya, maka kita harus memberikan sikap yang jelas. Sikap yang jelas. Maka nanti memang ada fatwa bahwasanya boleh mengucapkan selamat Natal untuk ada syaratnya tuh. Muslim yang berada di negeri kafir di mana keamanan mereka terancam ketika kemudian mereka tidak ikut mengucapkan selamat Natal. Lalu kita kan di Indonesia, gak ada masalah. Kemudian kalau kita tidak ikut ke hari raya mereka, tinggal dijelaskan dengan cara yang baik. Ini agama saya, itu agama kamu. Kita saling menghormati dalam masalah muamalah. Kalau dalam akidah kita juga saling menghormati dengan tidak saling mengganggu. Nah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjawab. Nggih, monggo. Betul. Ya, ini memang sangat sulit ya nanti ya. Pertama, kalau kita yakin betul, misalkan begini, ada kaidah al-wasilatu ilal haram haramun. Kalau kebid'ahannya atau kesesatannya sudah dipastikan, ada orang misalkan dia dalam kondisi merah padam mukanya itu, dia udah mau ngebunuh orang di samping kita atau tetangga kita karena dia nggak punya alat. Kebetulan kita jualan pisau. Terus kemudian, Pak, saya beli pisau untuk saya bunuh dia. Maka boleh nggak kita muamalah dengan dia? Nggak boleh, karena jelas kita pastikan kalau saya berikan dia pisau, maka pisau itu digunakan untuk menzalimi orang lain. Maka kalau bisa dipastikan betul-betul, maka nggak boleh
dijual kepada orang yang hendak membunuh orang lain tanpa hak. Kalau jelas-jelas ya. Tapi kalau kemudian kondisinya umum, masih 50-50, tidak bisa sampai 100% kita pastikan apakah pasti itu dijadikan alat perayaan. Kalau kita bisa memastikan betul, nggak boleh. Tapi kalau itu kondisinya ini bisa iya bisa enggak nih. Nah, kalau bisa iya bisa enggak, artinya kita tidak pasti. Maka boleh bermuamalah untuk menjual pempek itu kepada mereka. Gak apa-apa, enak apa pempeknya Pak? Ya begitu. Jadi dalam masalah yang tidak bisa dipastikan itu kembali ke hukum umum. Nah, kalau sudah pasti, maka silahkan membuat kalimat yang paling aman. Pak, jualannya besok. Ya, memang ujiannya begitu. Karena memang kita hidup di kondisi yang sangat sulit ya, di kondisi yang hak dan batil itu bercampur begitu besar, begitu berat, sehingga kita sulit untuk kemudian benar-benar mencari yang halal. Itu usahanya perlu maksimal. Sama seperti orang yang jualan apa? Baju pendek. Baju pendek. Ini kalau di pasar ada yang jualan baju pendek. Nah, itu juga hati-hati. Kalau zaman dulu orang jual baju pendek, orang udah tahu ini dipakai di rumah, dipakainya pas mau tidur, enggak dipakai keluar. Karena zaman itu kaum muslimin itu taat pada syariat, malu mereka kalau keluar membuka aurat, sehingga jualan baju pendek enggak ada masalah. Hari ini baju tidur dipakai untuk jalan-jalan. Nah, akhirnya kalau kita jualan baju tidur harus ada disclaimer. Bu, ini saya jual baju tidur untuk tidur ya Bu. Jangan untuk keluar rumah Bu. Kalau untuk keluar rumah saya tidak ridho. Saya berlepas diri kepada ibu. Maka kalau sudah ada disclaimer begitu kita jual kepada dia, kok dia memakai baju itu keluar rumah, buka auratnya, kita nggak kena dosanya. Harus ada disclaimernya. Nah itu. Makanya nanti kalau ada teman-teman hijrah itu pasti jualannya gamis. Karena memang itu lebih aman ya gitu. Dia nggak tahu kalau pendeta juga pakai gamis. Alhamdulillah. Ya, tapi yang jelas begitu. Jadi kalau bisa kita memastikan 100% itu akan dijadikan wasilah kepada keharaman, maka wasilah kepada keharaman hukumnya juga haram. Tapi kalau bid'ahnya masih khilafiyah, keharamannya masih tidak bisa dipastikan 100%, maka bermuamalah dengan dia masih terkena hukum umumnya, maka dibolehkan. Maka bermuamalah dengan orang-orang yang non-muslim atau tidak Islam itu boleh-boleh saja. Rasulullah pun ketika dalam kondisi beliau wafat itu dalam kondisi baju perangnya digadaikan kepada orang Yahudi. Artinya masalah muamalah Rasulullah pun juga bermuamalah dengan orang di luar Islam. Tapi masalah akidah Rasulullah sangat tegas dalam masalah itu. Lakum dinukum waliyadin. Mungkin sampai di sini ya. Semoga ada lagi. Satu lagi. Di antara dua itu, Judas Iskariot atau kemudian muridnya Isa. Nah, kalau di Bidayah wa Nihayah atau di Qisasul Anbiya keduanya disebutkan. Nah, mana yang lebih thiqah, maka saya lebih condong ke pendapat yang menyebutkan bahwasanya yang diserupakan wajahnya adalah muridnya Nabi Isa. Saya lebih condong ke sana. Walaupun saya puas juga kalau Judas Iskariot yang diserupakan. Karena dia yang berkhianat kepada Nabi Isa. Tapi yang lebih dalam sejarah itu begitu. Dalam sejarah itu kalau bicara dalil akidah itu memang harus qat'i tsubut, qat'i dilalah. Harus Quran dan hadis yang mutawatir. Itu kalau masalah akidah. Masalah hukum, hadisnya harus hadis sahih baru bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Tapi kalau masalah sejarah itu hadis lemah, itu perkataan ahli kitab pun juga disebutkan oleh para ulama. Karena memang dalam masalah sejarah itu bisa diceritakan. Tapi harus disebutkan sumbernya. Ini lemah, ini kuat, ini dari ahli kitab, ini bukan. Nah, begitu. Maka dalam hal itu saya lebih condong ke pendapat yang menyebutkan bahwa yang diserupakan wajahnya oleh Allah
dengan wajah Nabi Isa adalah muridnya Nabi Isa. Nah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah mempertemukan kita di dunia dalam kondisi bahagia dan mempertemukan kita di akhirat dengan kondisi bahagia. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf jikalau ada koreksi saya terima. Jikalau saya juga ada penyampaian yang keliru, yang salah mohon juga diingatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.